kalau di sini kan kami kasih tahu dulu kan itu lebih berfokus ke kelapa sawit sebenarnya Pak. Tapi di sini ada tugas penyuluhan tentang komoditi lain. Nah jadi dari sumber-sumber yang kami baca ini kan tentang padi. Mungkin kami mau mengajak ibu bapak untuk diskusi lah tentang padi tadi, tidak hanya pada ya. Mungkin kami minta juga ilmunya dari bapak-bapak dan ibu yang sudah berpengalaman lah ya di bidang tersebut. Mungkin ada beberapa materi yang kami sampaikan karena cuma minta waktu kurang lebih 20 menit atau 30 menit pada malam ini. Mungkin ada beberapa mulai dari awal penyiapan lahan lah ya. Kalau kita mau lahan itu dari awal itu penyiapan lahan. Ada penyiapan lahan itu yang dijelaskan oleh teman kami Pak Uji. Sebelumnya saya mohon juga nanti mungkin ketika penyampaian masih kurang atau masih beda lah mungkin karena di sini kami nyari jadi ini kami cuma baca-baca. Mungkin di sini Bapak Ibu mungkin lebih paham lah. Mungkin nanti saat kami menyampaikan ada yang kurang pas gitu, langsung di ini aja banyak. Biar kami sama-sama belajar juga. Kita diskusi aja Pak. Jadi, Bapak di sini saya cuma ingin jelaskan pertama tentang benih lah, varietas. Nah sebelumnya kalau Bapak di sini kalau benih itu benih apa Pak? Kalau dari yang lingkungan sini tadi gimana? Jenisnya ya rata-rata padi pendek. Padi pendek. Itu tidak nggak ngobrol. Umurnya pun juga nggak panjang. 100 paling tinggi. Ada yang 90 sampai rumah. Harinya dari tanam dari tanam ya. Sebelum 80 hari dan panen. Jadi itu dari mulai tanam ya, bukan dari ini. Oh iya. Tanam. Jadi ini 20 hari ditanam di lahan bebas. Itu kan lumayan, 20 hari paling tinggi atau 25 hari lah. Kalau ada 1 bulan. Nah itu baru ditanam. Nanti itu dari itu. Jadi saya lanjutkan juga ini Pak. Harusnya kalau kita menanam biasakan pasti para petani itu kan pasti ini Pak ya. Itu pasti untuk hasilnya. Kalau bisa hasilnya yang paling tinggi lah untuk jenis varietasnya. Kemudian juga kalau di Jogja ini Pak, biasakan itu musim kemarau itu panjang Pak. Enggak juga. 50-50 lah. 50 Pak. Nah, karena di sini kan ada terus juga. Di sini memang ada musim. Jika nanti Riau di Jambi, tidak ada musim nanti. Nah, yang hujan, ada panas kan gitu kan? Ada tahu. Jadi dari hasil yang kami baca Pak, kami cari di internet, kalau untuk daerah Jawa Pak ya, ada beberapa varietas lah yang kami cari itu ada beberapa varietas yang timbul. Yang pertama ada Kiherang, kemudian ada Impari 32, Impari ya Pak ya, Impari 32. Kemudian Mekongga itu ada Pak? Mekongga ada. Di situ Sita bagian situ bagian. Nah, situ. Nah, berarti itu semua ada Pak? Ada semua itu ya. Berarti bukan itu gendit ya. Di situ bagian itu. Ya Pak. Berarti betul lah yang kami cari itu berarti memang sesuai dengan apa yang ada di daerah Jogja ini. Tapi kami belum tahu pasti bagaimana hasilnya itu karena kami kan enggak berkecimpung di pertanian ini Pak, karena soalnya kami berkecimpung di tanaman sawit aja karena setiap hari di kampus sawit aja sawit Pak itu ya. Saya bikin ini kalau mau lanjutkan lagi saya akan tadi. Di sini ada pengawasan, ada penyuluhan dari KTP ya. Sebetulnya tadi kalau kamu bilang Pak Guli sudah pakannya. Mau makan petani. Betul. Pakan petani dan bahannya banyak. Jadi serba bisa berada dan tetap bisa benar. Pak Guli ini. Maksudnya diawasin oleh KTP, ada penyuluhan setiap panen setelah musim mau tanam. Di sini ada tanam pertama, tanam kedua, tanam ketiga. Biasanya tanam pertama ini setelah habis kemarau. Habis kemarau itu tanam pertama. Terus tanam kedua itu masih padi, 1-2 itu padi. Tanam ketiga itu tidak bisa diterapi karena nggak ada 1-2 yang kalau umpamanya semua ditanam padi airnya nggak cukup. Terbatas itu permasalahannya. Jadi yang musim ketiga itu biasanya separuh hijau, ada satu, ada yang lain, ya. Yang separuh mungkin baru kasih rondolan. Artinya rondolan itu yang dapat umur pendek tadi. Nah, berarti lahan itu lahan sama Pak ya, lahan padi itu juga buat iya, lahan ini juga untuk
yang nanam tadi ya nggak nanam hijau, yang nanam berada. Jadi diparut supaya untuk mengantisipasi supaya air itu musim 3, musim tanam. Karena setahun itu ada 3 tanam. Tahun. Jadi itu berarti benar. Berarti untuk ini sendiri 32. Ya, bisa dikatakan begitu. Tapi yang sisanya yang gabungan kan 9 bulan, setahun kan 12 bulan. Yang 3 bulan itu untuk mengolah tanah. Nah, yang per bulannya mungkin makan waktu 3 minggu per tanamnya, ada yang makan waktu 2 minggu untuk mengolah tanah, untuk kembali ke siapkan. Jadi sudah ada yang ngaturnya Pak ya? Sudah ada atau apa? Orang nggak ada yang ngatur, cuma kita sudah apa? Ini budaya ini kalau merupakan ahlinya, ahli juga mengolah tanah. Ya, karena tenaganya ada yang nggak bantu ya. Oke, nanti kata-kata seperti itu. Itu bukan Bu. Enggak. Ya, Kenapa? karena pasti. Kelompok Dulu, Suruhan. Paman itu dulu, suruhan. Nah, sekarang lagi apa yang Oke, lanjut. Selanjutnya ada juga kami cari di baca-baca tentang cara memilih kualitas yang baik. Nah, kalau dari sini Pak Jasa dapatkan kualitas yang itu dari mana ya? Atau kan dari BPP atau mungkin dari petani yang beli Pak? dari petani yang dulu ada, dari informasi pun petaninya banyak, anaknya banyak, lalu kita lupa gitu. Terus kita sudah memilihnya yang tadi yang katakan tidak roboh ya, yang nggak mudah roboh. Untuk mengantisipasi angin kan, kalau angin kan di mana-mana kan nggak bisa ampun, memang datang angin ya nggak ampun lagi. Jadi kita kadang-kadang untuk belajar itu juga kalau tetangga juga. Padi ini nanam padi jemari namanya. Nah, jemari ini nanam, umpamanya kemarin juga panennya apa? Nikoga. Ayo mana kita coba peluang itu enggak. Berarti kayak Selain itu juga dari LPP kadang-kadang juga menawarkan. BPP. Jadi penyuluhan pertanian. Iya. Karena kita Berarti kayak ada macam uji coba gitu loh. iya. Enggak kan itu Mas. Tapi kalau bisa di sini juga kadang-kadang koordinasinya ini supaya aman dari hama. Kita samakan. Oh iya. Nah, kalau mana beda-beda itu kan, pokoknya kalau kena aku udah kena api. Iya, Mas. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita sama, kita aman dari hama. Itu cara kita. Kualitasnya seperti itu. Jadi kan kadang-kadang ada yang kedua yang lagi viral itu tren. Nah, itu lagi tren itu kedua. Selain hasilnya banyak, kuat, pokoknya anaknya banyak. Impari. Bentar ya. Tapi kalau lahannya banyak ya. Tapi robohan itu udah roboh. Pak di Jemari. Kalau nggak yang enak nanti ada 4 bulan. udah roboh dicampur. Benihnya itu mau teman itu dicampur. Campur. Belum lama ini tapi ini teori Itu kuat. Jadi kalau nggak roboh. teori untuk mencampur benih ini belum. Kalau dulu ya gagal semua. Sekarang enggak, gagal campur 4 bulan. Kombinasi Pak. Ya kombinasi itu untuk mengantisipasi selain sama Sama benih itu juga roboh. tidak roboh. Ini sekarang yang hasilnya banyak, tapi benihnya belum sampai sini. Sertani 14 itu yang ada masih di atas sama muda. Itu belum sampai sini. Biasanya Itu di Jawa muda. Itu per hektarnya bisa 14 ton. Sertani. Ini informasi seperti ini. Enggak, kita belum pernah caranya menciptakan benih itu. Biasanya dari lahan yang luas ya, kayak Cianjur, kayak Paten, itu kan lahan luas ya. Itu kan lahannya tanggung. Di daerah Cianjur, Paten atau di mana kan petani lahannya lahan luas. Subang itu sana benih bermacam-macam. Ya, Subang, daerah Subang. Daerah Subang. Metik susunya sini nggak ada. Saya dulu pas kebetulan dari Jakarta lewat sana belinya di sana benih metik susu itu. Tapi metik susu itu waktunya Ya, agak sedikit panjang. dan itu berasnya kalau diiris seperti beras ketan. Tapi kalau sudah diiris seperti nasi biasa. Nah, tapi yang sekarang keluaran sekarang itu lain, lebih pendek umurnya. Itu juga dari Subang kan. Ke sana banyak sekali. Soalnya lahan luas mas, yang menciptakan benih itu lahan luas. Nah, bukan besar. Panjang yang Nah, sini yang belum ada lagi ini ada baru lagi selain kalau di sini pengawasan. benar. Pengawasan itu bagus 700 meter itu dapat hasilnya gabah itu bisa 7 kental, Sudah dengar memang. 2 kali lipat sih. Ya. Selanjutnya mungkin ini pasti merupakan pelajaran pertama itu menghindari benih yang disimpan lebih dari 6 bulan. Nah jadi di kampung saya Pak, karena petani padi itu dia 1 tahun cuma sekali Pak, karena mungkin itu padi yang 6 bulan Bu ya. Nah di tempatnya itu padinya 6 bulan Pak. Daerah Kalimantan. Iya. Iya, sana lahan gabus ya. Iya. Tapi ini Pak, di sini kalau di tempat saya kan biasakan orang itu habis panen Pak, habis panen padinya, habis itu disimpan Pak. Nah padi yang disimpan itu nanti
disimpan atau digunakan buat benih lagi Pak. Kalau di sini gitu juga Pak. Ya, Ya, ada sebagian kecil. Namun beli juga murah kok Mas. Ya, dan di toko pertanian itu macam-macam jenis yang dikatakan Mas Gulai kan ada, tapi kita nggak milih. Apa informasi apa yang kita tapi milih? Banyak ada. Tapi kalau kita beli, kalau yang itu namanya tadi apa? Memperpanjang ya, Iya. memperpanjang benih ya, memperpanjang jenis. Itu di sini rata-rata enggak. Ada Pak. Ini kecuali yang memang petani pelit ya. Beli ya, kata Iya, rekam sendiri lagi ya. Tapi rata-rata hanya ya eksperimen. Kalau dari saya mungkin sudah cukup Pak tentang apa varietas tadi itu tadi hasilnya. Mungkin yang kami cari itu juga sesuai juga sama yang di daerah Jogja sini. Mungkin selanjutnya saya katakan. Masalah benih lagi kan sudah kita diskusikan saya. Nah, ini kan kita sekarang musim apa Pak? Tadinya nanam kah? Baru mau menjelang panen. Oh, menjelang panen. Ah. Berarti pemeliharaan Pak ya? Ya, pemeliharaan, musim pemeliharaan. Kalau orang bilang lagi hamil. Oh. Pas Sayang-sayangnya Pak. penanaman kemarin tuh berarti sekitar bulan 1 ya? Iya. Januari ya? Desember akhir. Desember akhir. Ya. Nah, kalau mungkin teknik penanaman boleh dari teman saya ini kan mau Di sini saya mau sekali diskusi Pak tentang persiapan lahan. Di sini persiapan lahan itu adalah awal yang salah satu untuk memastikan tanaman tadi tumbuh subur. Yang pertama itu pembajakan pertama Pak. Itu menggunakan apa di sini masih ada yang menggunakan manual atau sudah? Ada Mas. Kita udah dapat Nah untuk sistem stres sendiri itu kan gimana apa gimana? nggak bayar per 5. 1000 meter tuh berapa berapa? 150 Sama 200. dengan waktu kita nunggu aturan perang. Oh iya. Ya, cuman sekarang pakainya petani tadi yang harusnya bajak kan, untuk bajak itu dulu pakai atau lapis, sekarang pakai mesin. Jadi sama, kan upah. Per 1000 Pak. Nah, hitungannya sih hitungannya 250. Ya. Itu kalau bahan bakarnya itu langsung sama. Enggak dia. Oh, langsung Kita nggak tahu pokoknya kita Pertama sudah jadi. sudah jadi lah. Iya. Dan tinggal kan buat kanan. Ya. Terus pembajakan kedua atau pangkalan tanah berarti setelah dibajak itu perlu dilatih dulu Pak? Langsung dirangkum. Direndam Mas, direndam beberapa. Ada lain nanti Karena gini, pokoknya gini. Aku di saya masih kecil nih. Saya perlu balik dulu aja lah. Nah, saya bajak dulu aja lah. Nanti balik dulu kan, tanahnya dibalik. Nanti gitu 2 minggu lagi ini udah agak siap tanam, baru harus di finishing. Oh, Nah, gitu. Nah, kemudian kalau ada yang umpamanya sudah punya beli siap tanam ya langsung jadi, langsung jadi. Gitu. selanjutnya ini ada pemakaman tanah. Membiarkan tanah tergenang selama 7 sampai 10 hari untuk memastikan berubah dan sedikit. Benar ya Pak? Ada yang seperti itu. Nanti ada yang seperti itu, umpamanya benihnya nggak buru-buru tanam. Nah itu bisa bikin seperti itu. Ya kita tahu sih, teori itu sudah tahu, sudah petani sudah tahu. Karena kadang-kadang kita melihat situasi. Makanya saya katakan di melihat situasi, harus situasi benih nggak tanam ya cepat-cepat nggak perlu di. Ini tapi ya tetap dialih terus supaya mematikan benih apa rumput toh. Nah itu mah. Kalau yang bibitnya masih kecil ya dibiarkan dulu. Selanjutnya yaitu pengairan. Di sini pakai irigasinya apa Pak? Dari sungai. Dari sungai. Hari ini kalau musim hujan kita nggak perlu pakai gilir ya. Tapi kalau musim gilir itu ya kita yang ngatur. Karena Pak Ismail ini pengurus pengairan. Saya ini orang malas buat di bawah. Tapi belum. Nah, ini aja. Kalau saya nyedot, kalau nyedot pakai apa? Bisa lupa. Saya pernah kalau Pak Gunung salah itu ganti-gantian ya Pak ya? Paling itu ya. Ya kalau nggak punya harus gantian. Pinjam ke kelompok tani. Kita kelompok tani ada ini. Kelompok tani ada mesin, ada untuk ganti penyemprot. Itu kelompok tani punya. Jadi itu ada sumbangan dari Pertanian. dinas pertanian. Kalau buat tahu di sini kelompok tani ada berapa Pak satu kelompok itu? Hampir semua petani Semua masih dianggota. kampung. Namanya Tirto Mulyo. Tirto Mulyo. Tirto Mulyo, Tirto itu air, Mulyo kan kayak air. Air punya. berarti di sini saling kerjasama Pak ya kalau pas Betul. lagi Ya. musim panen atau Ya, ya. nanam ya. Ya. Kemudian Pak, ini saya mau kasih tips hemat air Pak. Walaupun kita sudah menggunakan energi ya, listrik, air dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya gunakan sistem bisa mana
tugasnya dia kemudian masa pemanen yang mana nanti dari bukan itu kalau ada Iya. iya penanaman benih ya Pak. Sesudah punya anaknya. Iya, lahan. Jadi benih dulu, benih dulu, lahan belakangan. Benih dulu kita paling ini dulu, baru. Kalau yang punya lahan banyak, punya tempat yang lain, jadi sebelum dipanen, menuhi, sebelum sampai rumah dipanen, kita udah benih dulu. Nah, begitu itu tadi yang saya katakan, kita punya kira-kira 2 minggu lagi saya akan panen, atau 3 minggu lagi kita panen. Baru kita menyiapkan semayan, kita bikin semayan, setelah umur, nah baru ini kita panen. Kita olah, anak tadi yang sudah panen, baru ini dipotong. Ya, kalau sudah ini, kita jualan ya. Kemudian untuk penanamannya ini kan Pak Bu, ini ada kegiatan langsung atau padilan. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri di sini tuh ini kan Kita masih pakai sistem rata-rata manusia. Yang mesin itu ada 1-2 ini udah pertukaran mesin ya Pak D. Mesin dipakai mesin, kita tadi sama dengan ongkos tadi modelnya. Kita minta nih umpamanya jiran dari pihak punya mesin penanam, dia bisa untuk menyediakan itu. Nah itu baru kalau kita sudah siap kita kontak yang saya sudah siap untuk ditanam lah, baru datang mesin kalian benihnya. Iya, ada yang begitu, tapi tidak banyak. Banyak masih ada manusia. hemat juga kan kalau pakai manusia. Sebenarnya sih enggak. Kalau malah menghemat enggak. Enggak, karena kan enggak sama saja. Ongkos kan sama aja. Kan kita juga manusia juga ongkos ini. Oh iya. Sama aja, cuma biasanya ada yang kalau pakai mesin itu ada yang legowo. Betul. Betul nggak? Legowo itu pakai jarak yang berbeda. Jadi jaraknya supaya kasih lebar supaya matahari itu kan sudah matahari lebih lebar, anaknya lebih banyak. Nah gitu. Beda kalau tanahnya segini semua ya kita bisa lahannya lah. Kebanyakan benih, kebanyakan tanam, sehingga malah enggak bagus. Jadi namanya keluar. Karena biasa kan hanya tegel gini. Setelah jalannya apa ya itu kalau dari ini iya barisannya. Biasa itu sistem tegelnya. Nah ada yang model begini, rata-rata kan di sini. Nah, jadi ini. Sama aja. Nah kalau legowo itu di sini nggak ditanam, ini tanam, ini enggak. Tapi nggak semua. Kebanyakan itu hanya yang seperti itu 4-1 itu. Nah, 4 baris, aku bongkar. itu kebanyakan gitu. 1-2 itu juga bagus tanaman 1-2. Tapi kalau ada legowo itu masih banyak apa itu benihnya. Soalnya apa itu benih yang ini untuk sini tidak ditanamkan di tengah ini. Gitu. Yang legowo asli begitu. Sekarang tinggal tidak kasih ditanam itu. Hanya Ini ya, ini anaknya lebih banyak. Karena Anaknya. iya. Dari luar lebih lebar. Karena sinar matahari bisa tembus seperti itu. Karena tempat gede itu legowo. Hanya legowo. Tidak legowo. Penemuan atau apa ya? Silakan. Ya, Mbak Nina lagi dari Medan masih. Iya Pak. Nah, jadi setelah dari informasi yang saya dapatkan ini kan Pak, setelah metode tebar benih tadi kan di sini ada menaburkan benih. Nah, dengan dosis 50 sampai 70 kilo per hektar. Nah, itu di tempat Bapak Ibu sendiri itu dosisnya itu berapa ya Pak kira-kira? Itu memang teori dari pertanian seperti itu, tapi
pelaksanaan bisa. Itu rata-rata itu kalau teori dari pertanian itu 1000 meter itu cuma dikasih 5 kilo. Tapi diperhatikan kalau pakai mesin bisa, tapi kalau manual nggak bisa. Kan ya mungkin orang banyak ada yang 3, 2, 4 jadi nggak. Kalau pakai mesin bisa. Kalau orang ngambilnya cuma satu kan bisa juga. Kan kurang cepat. Kan orang makan cepat. Kalau Itu kan dari tiga nggak sampai 5 kan hanya paling banyak 3 kilo. ada yang 3, ada yang 4. Setelah metode kebadan tadi kan di sini ada melakukan benih. Nah, dengan dosis 50 sampai 20 kilo per hektar. Nah, itu di tempat Bapak Ibu sendiri itu dosisnya itu berapa ya Pak? Itu memang teori dari pertanian seperti itu, tapi pelaksanaan nggak bisa. Itu rata-rata itu kalau teori dari pertanian itu 1000 meter itu cuma dikasih 5 kilo. Tapi diperhatikan kalau pakai mesin bisa, tapi kalau manual nggak bisa. Kan ya mungkin orang banyak ada yang 3, 2, 4 jadi nggak bisa. Kalau pakai mesin bisa. Kalau orang ngambilnya cuma satu kan bisa juga. kurang tepat 5 kilo itu cepat. Kalau mikro itu nggak sampai 5 kilo per meter, hanya paling banyak 3 kilo. Ada yang 3, ada yang 4 kan itu kan. Sekarang yaitu 5 kilo per meter. Tapi ingat, semakin banyak bibit yang diceblokan itu semakin jelek. Karena apa? Yang makan kan banyak. Yang tadi seharusnya dimakan dari cuma satu, dia merdeka, bisa punya anak banyak, begitu perayaan kan, berebut, makan, akhirnya nggak bisa. Jadi kita kan lagi mau pas kapannya nih? Sebelum panen ya? Panen. Berarti lagi masa pemeliharaan ya Pak ya? Ya, Biasanya kalau pemeliharaan itu mulai dari kita ngambil irigasinya, ya. kalau musim hujan begini Nggak perlu. Nggak perlu. bahkan buang-buang. Airnya, Pak. Airnya hanya dibuang. Kalau berarti pemupukan itu kalau selama 3 bulan itu rutin atau tidak? Nggak sampai 2 bulan. Kalau umur tanah hanya 0 sampai 1 bulan. Paling tua 35 hari. Setelah itu nggak Setelah dipupuk lagi. Ya ada. Ada. Satu Terus merot. saya pernah nanam benihnya itu umur 55. Itu karena tua. Itu karena tua, tapi ya habis tanam langsung dilabur. Umur 2 minggu itu sudah 3 kali ngerebutnya. Hasilnya juga lumayan, saya sudah pernah melakukan itu. Enggak semua begitu, itu kan karena kelakaan pemainnya ya. Dulu karena telat air kondisi lah. Karena kondisi sehingga keadaan air yang tidak ada kurang. Itu normal. Tapi juga ini Pak, kira kalau tadi itu kan ada bertanya lagi gitu. Enggak. Cuman batas 1 bulan pertama gitu Ya, aja. kalau teori dari pertanyaan seperti itu. Hmm. Jadi 0 sampai 35 hari itu paling tua. Pemupukan pertama itu kan Misalnya yang 5 hari, setelah itu ada yang tanam 10 5 hari langsung pertama, kedua 20 hari. Tapi kalau di siang sering. Apa? Siang untuk penyiangan. Penyiangan. Nah, Ya kita lihat aja. Kalau kita berhasil untuk membunuh bunuhan, kan nggak perlu ada penyiangan. Jadi nggak ada rumput toh. Iya. Jadi tarian ganti. Jadi kadang tadi juga enggak. Tapi kalau umpamanya nggak dibiarkan tadi untuk membunuh bunuhan, langsung ditanam, ya rumputnya agak banyak atau kekurangan air, rumputnya banyak dan kita ada penyiangan. Jangan sekali aja. Jadi pemeliharaan padi ini nggak terlalu banyak Pak ya? Berarti ribetnya di awal aja kalau Ya. padi. Terus setelah ditanam, setelah 35 hari kita jadikan penyiangan Ya. dikit-dikit gitu. Perhatikan tadi kalau umpamanya ada hama ya semprot. itu tergantung kesehatannya. Tergantung Kesehatan padi. Nah nggak sehat ya pemeliharaannya lebih sulit. Tapi kalau nggak Tapi kalau sehat ya ini- normal. Karena di sini terawat. terawat ya. Tapi untuk yang benih efektif tadi Pak, setiap jarak tanamnya itu cukup 1 bibit aja ya? 1 atau 2? 1 atau 2? Ya. 1, 2 itu dipegang tanaman yang paling baik, yang paling bagus. 1, 2. Itu kan menurut pertanian ya. Ya pertanian. 4, 5 itu ya boleh, tapi ya hasilnya tidak. Jadi tadi karena makan berbuka. Karena dimakan 1 orang, 2 orang, dimakan 5 orang juga kenyang. Gitu. Itu logikanya seperti itu.
Terus masalah hama dari dampak ini kan terawat. Jadi hama apa yang itu tadi? Kalau Orang kami udah cari ya. namanya ada dua hal kayak kalau di durasinya atau di yang paling banyak atau paling sering itu Tergantung musim macam-macam ya. Kalau Tergantung sekarang Pak, musim. Kalau sekarang kalau musim hujan gini malah rata-rata nggak ada hama, cuman ini apa namanya keasaman ya. Pada menanam itu keasaman. Keasaman itu kan kita pengolah tamannya itu kan nggak sedetail kayak petani tinggi ya. Jadi kalau petani tinggi kan diteliti kadar airnya, gitu kan? Iya kan? Ada kadar airnya sekian persen. Kita kan kalau petani kita kan tanggung kan tanggung, tidak perlu air sendiri. Jadi kadang-kadang ketemu yang keasaman itu kebanyakan air. Kurang apa ya namanya? Kalau orang itu kurang karbohidrat atau apa ya? Nah, keasaman itu bersembusan hidup cuman nggak beranak. jadi kalau asamannya tinggi itu terus Nah, keasaman nggak beranak, hidup nggak aktif, cuman kita tinggalnya bersembusan lah istilahnya. Nah, kalau tadi yang bilang hama di sini jarang, kecuali yang tempat musim umpamanya gitu. Resek ya Pak Dwi? Resek. Tapi itu namanya itu virus. Nah, bakteri. Nah itu baru petani baru coba kalau udah ketemu. Ada juga kalau Pak Gun tahu itu, Pak Gun tahu antisipasi itu macam kayak itu. Kalau orang kan kelihatan, orang kelihatan, tikus kelihatan. Oh ini apa tikus? Rusak paginya. Angkat telur itu virus. Itu keluar padi terus kering tuh. Kering. Kering. Jadi lehernya patah. Patah. Jadi dari bawah itu Jadi kayak ada Jadi namanya lehernya kemakan. Lehernya kemakan sehingga terpluk. Istilahnya hama terpluk. Gitu. Sebetulnya prosesnya semacam itu. Nggak ada hasilnya itu. Itu virus. Nah virus itu tergantung dari cuaca juga. Jadi kalau itu terus karena bibit lama apa mana? Bibit lama itu nggak mempengaruhi virus. Bibit lama. Bibit yang kata asal usulnya. Nah itu kayak itu kan itu virus. Kan kalau kita beli bibit di toko pertanian itu kan ada persentase labelnya. Nah, ada air sekian, ada jus sekian, yang persen. Nah seperti itu. berarti untuk hama tadi Pak itu jika di musim hujan hama itu agak kurang jadi yang banyak itu dari penyakit atau virus. Ya itu juga karena ini mas enggak. Di sini rata-rata kecil, persentasenya kecil kalau hama. Ya kecil. Nggak ada yang gagal panen karena hama itu nggak ada. Rata-rata nggak terlalu rentan sama hama. Enggak. Karena ya kecuali kita sudah tergusur sama rumah, jelas. Jadi hama itu enggak. Ya, Udah banyak ya. nggak banyak karena hanya pas sebentar. Ada cuma 400 aja, 600. Iya. Setengah eksternal ya. Enggak ada. Oh iya kalau meteran iya. Kalau meteran iya, tapi kalau untuk orang petani 1 hektar kan sulit. Iya. Kemudian tadi Pak yang agak menarik dari bagian keasaman tanah atau air kan jadi padinya itu sendiri jadi kurus. Ya. Itu biasanya dilanjutin atau di Enggak, kita ada ini ada untuk antisipasi. Ada yang kasih garam, ada yang kamping, kapur. Nah, kapur, kasih kapur supaya tanah tadi kembali lagi netral, tidak keasaman. Baru tadi setelah kasih kapur, baru kasih kompos, terus organik. kalau dikasih itu padinya itu jadi kembali lagi bagus. Iya. Itu kena gitu keasaman gitu sebelum 3 minggu lah. 1 minggu sudah mulai. 1 minggu sudah mulai bisa kena keasaman. Itu sekarang mencegahnya itu mudah. Sekarang cuma pakai api dari kali Ya, itu digodok pakai air sampai umum istilahnya mendidih. Ada yang petani. Nanti kalau direbus itu kalau sudah dingin
itu sama dikasih garam, terus sama kapur, kaping yang masih bukan kaping batu, itu kaping yang asli dari bakaran. Itu difermentasi 2 hari, nanti semprot Pak. Itu 1 minggu sudah boleh. Itu kemarin yang kemarin Saya buat itu besok untuk tanah padi, untuk memperbanyak anakan. Jadi kehandaman itu MT2 kebanyakan. Ya, Habis panen pertama itu kan kadang-kadang jadi banyak, terus belum sampai jadi tanah, kita sudah Nah, jadi itu menghasilkan keasaman. Oh itu. lebihnya itu Iya. Iya. Kayaknya karena belum ini nggak sih Pak? Iya. Langsung gitu. Langsung, Usaha langsung. langsung lagi. Ya, itu busuk. Pokoknya dibakar, dibakar. Nah, di sini kan udah teknologi ya. Nah, teknologi ya. Sekarang ada petani yang udah teknologi seperti Pak Gun. Dia tahu dari YouTube. Nah, itu ada yang memanfaatkan dari itu. Kalau yang sama sekali tidak tahu teknologi ya sudah. Ya kita dari tetangga atau dari ini seperti itu. Jadi kita rata-rata banyak dari YouTube. Ya, banyak. YouTube itu kan kebanyakan dari Thailand sama Cina. Ya. Itu bagus sana. Saya walaupun tanpa Melakukan saya dari sering sana. punya no. Saya nah, kalau teman pupuk organik aja enggak tuh, saya suka bikin sendiri. Dari kotoran hewan, itu juga kita bikin. Berarti kan udah mau panen nih Pak ya? Berarti sebelum lebaran, berarti atau sudah? Enggak, setelah lebaran. Oh, setelah lebaran ya? Nah, saya sebelum lebaran sudah. Ini kemarin sudah mulai. Mungkin masalah panen ada teman saya yang mau tanya-tanya. Oh ya, silakan. Beliau. Yang dari Mungkin saya paham apa juga kayak bilang padi. Nah untuk panen padi itu kayak dia sudah menghasilkan 80 sampai 90 gaban. Apakah dari Bapak sendiri kayak ya cocok panen nih, langsung panen atau mesti lihat ya 90% atau 80% baru panen itu? kriteria Yang sudah bisa panen itu gimana Pak? atau udah umurnya udah Oh, pas gini. Kita kelihatan, Mbak. Kelihatan, Mas. Nah, nanti kelihatan. Nanti selain kita bisa melihat padi itu sudah kuning semua, kan kadang-kadang dari ujung ya, dari ujung ini kuningnya. Ini ya. Kalau di pangkal itu kadang-kadang belakangan. Nah, kalau kita sudah apa, kuning semua, satu itu namanya satu apa tuh namanya? Satu uli. Rumput. Tajam uli. Rumput. Tajam. Rumput. Satu tangkai ya, satu tangkai. Satu pohon itu satu tangkai. Itu kan kelihatan itu Mbak. Itu kalau umpamanya jenisnya bagus ya, bentuknya itu sekeloknya kalau tadi terlalu. Makanya kalau di sini berarti nggak ada, vegetasinya nggak ada isinya. Nah itu yang itu, dijual semakin berisi semakin itulah. Nah itulah. Kalau orang kan punya sifat itu kan bagus. Jadi kalau tadi yang dikatakan ditanyakan teman-teman tadi persentase 80 atau 90 itu Soalnya kan padi itu kan kita bisa lihat ya udah makin untuk dia kan makin besar dia bijinya gitu. Jadi kayak bisa kita lihat 80% atau 90% baru bisa dipanen gitu. seadanya berapa dipanen Buat total dipanen gitu. setelah berapa hasilnya tetap dipanen Oh seapanya gitu kayak. Ya, luas. semua dipanen lalu nanti kita penilaiannya persentase aku kemarin dapat 10 karung nih sekarang cuma 8 karung nanti sedikitnya bagus atau perawatnya seperti itu. Nah ini saya pernah dapat 12 karung nih ini saya pengen lagi makanan lagi di ruangannya itu nanti diprosentasekan persentasekan termasuk kalau dari dengan pertanian itu yang sering apa namanya satu meter itu apa namanya 1 meter itu apa namanya kubik ya nah 2,5 lebar 2,5 panjang 2,5 nanti berapa kilo setiap mau panen orang pertanian pasti dapat dicek dapat berapa enggak diminta hanya cuma untuk hanya nanti dicek oh ternyata berapa panen di sini bagus oh ternyata bibit ini bagus gitu loh oh ini kan kalau bagus bisa dia kan juga peraturannya kan tidak hanya di sini dia bisa oh di sana loh di daerah sekarang brand bagus karena dagingnya bagus karena bagus kan banyak luas lahan yang
Nah itu sekali panen itu dapat berapa Pak? Ya kalau 600 meter dari saya itu rata-rata ya rata-rata 10. Itu kan. Rata-rata 10 gitulah. Ya kadang lebih, kadang kurang. Itu tergantung jenis padinya. Variasi. Nah untuk teknis pemanennya gitu biasanya kan kalau udah modernnya pakai mesin gitu. Ya, sekarang pakai mesin. Kombi gitu. Itu dari apa pertanian juga ngasih untuk memanen, tapi ternyata dipraktekkan itu sulit. Mesin kayak rumput ya. Oh, Iya, Iya, nah, itu perlu anu, jadi beberapa kerja nek apa pakai kombi itu kan langsung itu dipotong mesinnya betul nanti bersihkan itu Laser, kalau bilang laser itu bukan laser. Lasernya ada yang kombi, ada yang laser. 1000 itu enggak ya 1 jam lah kurang lebih enggak sampai. nggak sampai. Itu berapa jam? Tapi kalau manual manusia kurang 5 1 hari. 1000 meter sama dengan tadi ya. 1000 meter itu sama dengan ongkos bajak. Oh iya tadi ya, ongkos bajak. Kalau bajak Tolong ngatur masaknya mas. 250 lah. Nah, Tolong ngatur. naik lagi katanya. Tolong ngatur kan. Apa berarti tolong ngatur kan? Iya, pakai itu pakai traktor. Oh, kayak traktor. Jadi dia bisa Langsung itu langsung taruh karung ya, Besok kalau mau lihat besok. Oh iya Pak, siap. di sini ada yang punya mesin kombi. Ada yang punya mesin kombi. Udah? Baru mau nanya juga, Ya. setelah dipanen nih baru udah tukang. Nah, saya juga melihat tadi di depan bapak ngapain ke padi itu berapa lama gitu? Ya. Ya kalau mata bagus 3 hari sudah bisa di Beras. 3 hari panas bagus. Ya paling nggak dari jam 8 sampai jam 3 jam 4 ya. Itu selama 3 hari itu tidak keringat, itu sudah kering. Itu bisa diselek. Nggak nemu. Tapi sekarang ada naik sini kabupaten kemudian ya dari Basra langsung masuk apa itu langsung keluar beras. Apa nih ya? Tapi kalau menurut saya Itu hasilnya ya Pak ya? Itunya kalau kalau nggak saya itu kan berarti open kan berarti kan berapa set panas. Oh iya. Iya lah, dipaksa lah panasnya. Tapi berasa apa ya? Sekarang begini. Di zaman saya dulu kecil sama masnya yang sekarang dulu belum digital, belum apa, masih manual, belum kenal instan ya mas. Jadi orang dulu tuh hebat-hebat. Ditutup. Orang sekarang sedikit makan sakit, itu karena itu. Vitaminnya juga kurang kan? Vitaminnya kurang, instan. Jadi beras itu kurang. Kalau dulu kan kalau di lumbung mati ya lah. Tapi orang tua sampai ratusan tahun. Sekarang mana ada? Pas tahun yang kena PDC. Iya. Sekarang itu lebih 4 bulan belasnya sudah kuning. Kalau dulu itu buat sampai setahun nggak apa-apa. Iya. Hanya lakunya cuma pakai Punya buat pengaruh apa kotoran hewan bersama daun kering itu bambu. Pokoknya itu kompos. Jadi sampai 1 tahun belasnya nggak kuning. Kalau sekarang enggak. Dan tadi semua itu kan baru sana ini. Ini benar-benar tidak mempengaruhi. Sebaik-baiknya teknologi. Wih, kaki. Tapi Indonesia negara Cina itu tenaganya cewek-cewek ya Cina itu. Iya, mesin itu cewek-cewek lah. Jokowi cuma dijual. Ya udah, silakan. Menjelang tunggal, ayo satu Bang. Ya udah, ini juga mau buka. Mau masjid ibu. Iya. Kasih banyak Pak ya atas informasinya. Mungkin pas panen mungkin bisa kami lihat juga kan ya selesai Bisa, lebaran ya. bisa. Mungkin bisa kami lihat Bapak kalau misalnya kami ada waktu jadi kita Ya. jumpa lagi. Terima kasih juga udah dibagi waktu. Ada di hasil. sebelah sana Pak ya benar Oke, ya. Sini agak sini yang agak terang ya. Politeknik LPP Profesional berkarakter.